Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah manajemen project IT dan juga mungkin kawan-kawan di YouTube yang menonton video ini, gitu ya. Salam semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, gitu ya, dan juga lancar dalam beraktivitas. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang legalitas di dalam mengerjakan proyek, gitu ya. Ini sedikit berbeda dari referensi buku biasa, begitu ya, karena saya ingin teman-teman semua bukan hanya sekedar paham secara teoritis, tapi juga paham bagaimana implementasinya seperti apa di lapangan. Dan ini khusus materi hari ini hampir 100% begitu ya, berangkat dari pengalaman pribadi begitu ya, ketika kita mengerjakan proyek, baik beberapa waktu lalu ketika jadi business manager di Koperasi Telkomsel maupun saat ini juga sometimes mengerjakan proyek-proyek di pemerintah daerah ataupun di swasta, gitu ya teman-teman. Saya share materinya, oke, bukan di sini ya. Ya teman-teman ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang legalitas dalam manajemen proyek bidang IT. Ini lebih kepada sekali lagi bahan-bahan yang nantinya ketika teman-teman terjun ke dalam proyek bidang IT, sebetulnya legalitas apa aja sih yang dibutuhkan, gitu ya, teman-teman. Sedikit review ya. Untuk mengingatkan lagi bahwa di akhir perkuliahan teman-teman diharapkan mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Berarti di sini termasuk kawan-kawan yang walaupun tidak mengambil mata kuliah ini tapi mengikuti video pembelajaran ini, insya Allah di akhir nanti diikuti aja dari awal sampai akhir begitu ya. Targetnya teman-teman semua akan mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang ambil mata kuliah maupun yang tidak, yang di luar sana. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, serta share kalau memang ini konten dianggap sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Diharapkan nanti ke depan saya bisa lebih banyak lagi memproduksi konten-konten yang memberikan manfaat di dunia teknopreneur, begitu ya, insya Allah. Teman-teman semua, kalau di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kebutuhan legalitas, sehingga diharapkan setelah ini mahasiswa mampu menyimpulkan kebutuhan legalitas dan tenaga ahli dalam berbagai jenis proyek bidang TIK. Jangan lupa, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis proyek TIK, silahkan ikuti di video pembelajaran sebelumnya, gitu, tantangan proyek bidang TIK, bagaimana manajemen ruang lingkup, minggu kemarin analisa kebutuhan proyek, begitu ya. Buat teman-teman, nanti saya akan cek tugas untuk analisa kebutuhan proyek. Untuk saat ini, kalau memang masih ada pertanyaan untuk analisa kebutuhan proyek, silahkan di komen di video ini, boleh, begitu ya. Nanti akan saya buatkan video penjelasannya, insya Allah, ya. Sehingga nanti kita bisa sama belajar. Termasuk yang di luar, mahasiswa, kalau memang ada pertanyaan, boleh juga ya komen. Tapi jangan lupa sebutkan nama dan dari kota mana ya, teman-teman, biar kita juga saling kenal.
Oke, ruang lingkup, saya mulai dari ini. Ruang lingkup meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk sebuah proyek. Manajemen ruang lingkup berarti proses mendefinisikan, mengorganisasi, dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan yang, saya pindah saja ya videonya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Makanya di sana ada istilah pekerjaan tambah kurang. Ini sedikit mengulang saja ya, karena nantinya teman-teman, ruang lingkup proyek ini akan mempengaruhi kebutuhan legalitas. Jadi bertingkat begitu ya pengetahuannya teman-teman. Oke, saya pindah dulu begitu ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Langkah menentukan ruang lingkup kemarin apa saja? Dimulai dari adanya kerangka acuan kerja atau trauma reference. Ini biasanya user yang menyusun, gitu ya. Di sana kita perlu identifikasi project owner dan user supaya kita bisa berdiskusi. Siapa yang akan menjadi pengambil keputusan? Siapa yang akan menjadi pengguna? Begitu ya. Karena kadang pengambil keputusan itu tidak tahu pengguna sebetulnya pengennya seperti apa. Di sisi lain, pengguna pengennya seperti apa, tapi yang menentukan adalah owner. Misalkan, pengguna pengennya ruang lingkupnya besar, tapi project owner-nya anggarannya sedikit. Kan gitu ya? Sehingga dua-duanya itu harus diidentifikasi dan nanti untuk konfirmasi tujuan project. Kalau di dalam IT gitu ya, sumber datanya dari mana, informasi output yang dibutuhkan apa, jangka waktu project itu gimana, standar pelaporannya seperti apa, risiko project begitu ya, terus komunikasi progress project itu seperti apa gitu ya, biar teman-teman nanti tidak terjebak. Kadang kita juga membuat tanggapan KAK, yang menjadi satu kesatuan di dalam dokumen sebuah proyek, teman-teman semua. Oke, proses umum proyek atau sebagai penyedia, kalau sebelumnya saya sudah share tentang sebagai pengelola, sekarang sebagai penyedia kita ulang. Daftar member LPSE, begitu ya, ini sekarang ada persyaratan, bahkan PL pun atau penunjukan langsung pun dilakukan melalui LPSE gitu ya teman-teman ya. Melihat informasi pengumuman, selanjutnya melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen, ada unwazing. Kalau sekarang online gimana Pak? Jadi tidak perlu datang ke kantor begitu ya, yang ngambil dokumennya tinggal tanda tangan fakta integritas secara online ya di akun LPSE. Unwazing, penjelasan pekerjaan, ini biasanya dijadwal begitu ya, dan tidak, ini sedikit mengulang. Kenapa perlu unwazing? Karena proses unwazing ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap ruang lingkup pekerjaan, termasuk di dalamnya standarisasi pekerjaannya itu sendiri. Gitu ya, saya kasih contoh, misalkan, kalau untuk pekerjaan mebler begitu ya, ini kacanya tebelnya 3 mili loh, bukan 5 mili atau bahkan 10 mili, sehingga semua penawarannya di 3 mili gitu ya. Ini diperjelas di sini semua sampai sedetail-detailnya gitu ya, sehingga nanti kalau sudah sama persepsinya, maka nanti pemilik proyek bisa menentukan berdasarkan penawaran harganya karena standarisasinya kan sudah sama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terus di sini ada penawaran dokumen administratif dan dokumen teknis. Sedikit saya ulang. Dokumen administratif adalah dokumen yang berhubungan dengan legalitas perusahaan. Dimulai dari legalitas badan usahanya, terus nanti laporan keuangannya, begitu ya, laporan pajaknya, daftar tenaga ahlinya, daftar peralatan yang dimiliki, termasuk di dalamnya daftar pengalaman yang sudah dikerjakan oleh perusahaan. Nah, biasanya di dalam dokumen administratif ini juga ada dokumen penawaran, teman-teman.
Terus ada dokumen teknis. Dokumen teknis itu adalah dokumen yang berhubungan dengan bagaimana cara teman-teman atau tim ini untuk mengerjakan proyeknya. Metodologinya seperti apa, tenaga ahli yang dilibatkan siapa saja, struktur organisasinya gimana, timeline-nya gimana. Itu dokumen teknis. Jadwal pelaksanaannya maksudnya. Gitu. Terus ada negosiasi, tanda tangan kontrak, ada pelaksanaan, terus ada BAUT dan BST, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah penagihan dan pembayaran. Nah, saya mengkritisi di 2 poin sana ya, mendaftar sebagai member LPSE dan dokumen administratif dan teknis. Nah, mendaftar member LPSE tentunya ya harus punya legalitas perusahaan, gitu ya, legalitas badan usaha. Nanti saya jelaskan di apa namanya di slide selanjutnya. Sekarang saya menjelaskan dulu di dalam prosedur tender atau lelang, begitu ya. Jadi poin utamanya di 2 ini ya teman-teman ya. Bagaimana sebagai member LPSE, persyaratannya apa, begitu terus ada dokumen ini. Nah, kita coba belajar tentang salah ya, kok sebelumnya sih. Oke. Pada umumnya prosedur tender atau lelang itu tahap pekerjaan yang dengan tidak jauh berbeda begitu ya. Tapi di sini di metode evaluasinya yang berbeda. Contoh, di sini ada prosedur prakualifikasi. Jadi, proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasilah yang dapat memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks biasanya ya, termasuk pelelangan biasanya yang di atas 50M. Karena 1M pun kadang masih pasca kualifikasi. Walaupun itu balik lagi tergantung panitianya ya, mau seperti apa. Kalau pasca kualifikasi, proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran. Gitu ya. Berarti dokumen kualifikasi itu apa? Dokumen kualifikasi itu sebetulnya pada intinya adalah sesuai dengan dokumen administratif. Nah, logikanya misalkan prakualifikasi nih, begitu ya. Oh, syaratnya perusahaan yang punya izin ABCD, perusahaan yang punya tenaga ahli ABCD. Dibuktikan dengan apa, begitu ya. Majulah. Pernah pengalaman mengerjakan yang biasanya begini. Kalau kita ada proyek 1 miliar, maka kita pernah mengerjakan proyek 500 juta. Nah, termasuk di sana ada laporan keuangan, itu kualifikasi itu berkaitan dengan legalitas lah. Kalau tidak masuk kualifikasi, ya sudah nggak bisa bikin penawaran. Kalau pasca kualifikasi, kita bisa bikin penawaran nih, submit nih. Walaupun kadang kita tidak sesuai dengan kebutuhan dengan kualifikasi yang ada, ya kita dicoret tentunya gitu ya. Di drop. Oke, teman-teman semua, terus metode pelelangan, ada metode pelelangan umum gitu ya. Metode pelelangan umum itu lelang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi. Sekarang semua digital semua ya, ada di LPSE teman-teman. Biasa dilakukan untuk pengadaan dengan nilai di atas 200 juta. Sekarang walaupun di bawah 200 juta pun juga diumumkan, tapi bukan pelelangan umum, pelelangan terbatas ya. Secara prinsip sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tapi di dalam pengumuman tersebut sudah mencantumkan nama penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu untuk mengerjakan. Ini untuk yang kalau pengadaan barang di bawah 200, kalau pengadaan jasa konsultansi itu di bawah 100 juta. Jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang penyediaannya diyakini terbatas saja dan untuk pekerjaan yang salah ini ya, bukan kompleks, tidak terlalu kompleks gitu ya, teman-teman. Oke, metode pelelangan yang lain pemilihan langsung.
Pemilihan langsung itu pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran atau sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi. Jadi kalau nggak lulus kualifikasi, nggak bisa menawarkan. Di dalam dokumen kualifikasi tadi apa? Dokumen administratif. Ya. Terus metode ini cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi institusi atau bila memungkinkan melalui internet. Sekarang sudah pakai LPC semua, teman-teman. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan di antara 100 sampai 200 juta, tergantung dari apa namanya ya, penyedia juga ya, bukan penyedia, apa namanya, pemilik proyek. Ada yang kalau jasa konsultansi di atas 100 sudah lelang umum kadang begitu ya. Nilainya 200 itu udah lelang umum. Metode penunjukan langsung atau PL. Nah, ini bisa langsung ini. Kalau sekarang pengadaan di bawah 100 juta. Kalau untuk jasa konsultansi, jasa pengadaan barang biasanya di bawah, masih bisa sampai di bawah 200 juta. Gitu ya. Apakah pernah? Saya pernah dua-duanya. Nanti bisa saya tunjukkan ya, teman-teman semua, begitu ya. Karena jasa konsultansi berbeda dengan pengadaan barang. Kalau pengadaan barang itu bisa PL sampai 200 juta, kalau jasa konsultansi maksimal 100 juta. Metode penyampaian penawaran. Ya, ada 1 sampul, ada 2 sampul, bahkan ada yang 2 tahap. 1 sampul itu maka dokumen administratif dan teknis serta penawaran harga dimasukkan dalam 1 sampul. 1 amplop. Jangan salah loh, urusan amplop saja ini bisa fatal. Ketika di situ diperintahkan amplopnya harus dikasih lilin, gitu ya, biasanya di pojok-pojok harus dikasih lilin. Kalau nggak dikasih itu bisa dibatalkan dokumennya. Kadang tegel-tegelan ya. Begitu ya teman-teman semua. Ada metode 2 sampul. Metode 2 sampul itu ada dokumen administratif dan teknis sama dokumen penawaran harga. Ini biasanya kalau 2 sampul ini kadang untuk yang beauty contest ya. Jadi dicek dulu administratifnya. Kalau kalau pasca kualifikasi, karena kan dikirim semua kan. Nanti kalau nggak sesuai, delete ya udah. Kalau nggak sesuai administratif, yang teknisnya nggak usah dibaca, penawaran harganya juga nggak usah dibaca, ngapain gitu ya? Karena toh administratif saja sudah nggak lolos. Atau 2 tahap, gitu ya. Kayak tadi itu ketika prakualifikasi ya berarti dokumen administratif dulu, gitu ya. Setelah itu kita diminta penawaran dan dokumen teknis, biasanya begitu. Oke, teman-teman. Terus metode penilaian penawaran, ada sistem gugur, ya kan? Kalau dokumen administratifnya nggak lengkap, nggak sesuai, langsung gugur. Demikian pula ketika teknisnya ini lolos, teknisnya nggak lolos, ya sudah, sama-sama gugur, gitu ya. Baru ke tahap berikutnya sampai ke penawaran harga. Kadang dibalik, maksudnya gimana? Begitu ya. Kadang dibalik begini. Daripada repot-repot ngecekin semua, misalkan ada 10 penyedia, sudah dibuka dulu penawaran harganya, gitu. Yang paling murah siapa? Biasanya 3 paling murah, terus dicek teknis dan administratifnya. Kalau teknis dan administratifnya imbang, bagus semua, ya dokumen yang lain kan nggak perlu dibuka. Ngapain toh penawaran juga lebih mahal. Logika itu bisa diterima ya, teman-teman ya. Terus ada evaluasi sistem nilai, memberikan nilai angka tertentu kepada setiap unsur dalam penawaran. Misalkan, dokumen teknis berarti cara mengerjakan proyek itu nilainya sampai 60% misalkan, gitu ya. Harga 40% gitu ya. Atau administrasi dan apa namanya teknis misalkan 70%. Monggo itu, tapi rata-rata sih untuk teknis biasanya sampai 70%. Harga itu 30%. Karena itu dimungkinkan kadang tidak semata-mata hanya harga yang paling murah. Tapi bisa jadi juga harga lebih mahal namun teknis pelaksananya lebih meyakinkan. Balik lagi ke supporting legalitas. Gitu ya, teman-teman ya. Oke.
Di dalam kerangka acuan kerja, kemarin juga sudah kita bahas, ada latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup kegiatan, keluaran atau output, sumber pendanaan, dan pagu anggaran, lokasi kegiatannya, metodologinya seperti apa, dan ada tenaga ahli yang diperlukan. Ini ada legalitasnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di ini. Oke, masuk ke spesifik ke legalitas proyek ya. Tadi guidance untuk mengarah ke legalitas proyek insya Allah sudah saya sampaikan ya teman-teman ya. Oke, ruang lingkup legalitas proyek, ada legalitas badan usaha, ada legalitas tenaga ahli, ada legalitas pendukung. Ya. Jadi badan usahanya ada legalitasnya, tenaga ahli juga ada legalitasnya, terus ada legalitas tambahan atau pendukung ya. Oke, apa saja legalitas badan usaha? Badan usaha sebetulnya kalau untuk bisa ikut pengadaan proyek di pemerintah, sangat dimungkinkan bentuknya perorangan. Yang penting punya NIB, nomor induk berusaha, dan NPWP, gitu ya. Biasanya untuk UMKM saja, teman-teman. Apa Pak contohnya? Ya contohnya ketika teman-teman misalkan punya apa namanya kuliner gitu ya, untuk pesan makanan, pesan snack itu kan nggak terlalu banyak, paling misalkan snacknya 15.000 untuk 20 orang kan cuman 300.000 gitu, makanya perorangan boleh. Nah, yang badan usaha ini saya ceritakan biar teman-teman paham saja ya. Pak manajemen proyek kok ngurusi UMKM gitu. Enggak, biar kalian paham juga bahwa ada peluang seperti itu. Terus ada badan usaha, di sana ada PT, CV, koperasi, dan yayasan. Seringnya PT dan CV, begitu ya. Beberapa sih kadang yayasan ya, di beberapa proyek NGO itu biasanya bentuknya yayasan boleh gitu ya. NGO itu non government organization. Ya. Nah, CV itu belum masuk badan hukum. CV. Kalau PT, koperasi, dan yayasan itu sudah badan hukum. Apa bedanya? Berbadan hukum itu subjek hukumnya adalah badan usaha. Kalau di PT berarti pemegang saham. Kalau di koperasi berarti anggota. Kalau di yayasan apa namanya ya? Kalau di yayasan berarti pemiliknya kan mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus. Kan gitu kan? Tapi subjek hukumnya tuh badan usahanya itu, personalnya nggak ikut. Kalau PT. Kalau CV, subjek hukumnya adalah perorangan. Walaupun bentuknya CV, karena tidak berbadan hukum, maka harta pribadi kalau CV itu bisa ikut. Tapi kalau PT tidak. Ya, makanya di situ harta kekayaan terpisah. Yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya atau badan usahanya. Ya. Contoh konkretnya begini, misalkan kita bikin CV, terus di sana ikut tender, begitu ya, menang, rugi, gitu ya, maka harta pribadi kita itu bisa ikut. Tapi kalau PT enggak sesuai dengan catatan keuangan di PT gitu ya, aset-asetnya ya aset yang dimiliki oleh PT, aset yang dibeli atas nama PT. Misalkan, wah beli tanah tapi nggak atas nama PT, atas nama pribadi, ya nggak bisa. Walaupun secara de facto itu punyanya PT, bisa jadi kan. Tapi de jure-nya kan perorangan. Gitu ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di channel YouTube ya. Oke, pertimbangan pendirian badan usaha apa? Pertama, regulasi. Jadi ada beberapa jenis usaha itu ada regulasi yang mensyaratkan, misalkan rumah sakit kan harus PT begitu ya. Terus walaupun tidak ada persyaratan letter lux pendidikan itu yayasan, biasanya kalau pendidikan itu apa namanya ininya dari yayasan. Sangat-sangat jarang pakai PT. Boleh sih sebetulnya gitu ya.
tidak ini, atau di pertambangan misalkan gitu ya. Saya kurang begitu jelas, tapi kalau mau besar itu secara regulasi harus PT. Bahkan beberapa perbankan untuk peminjaman modal dengan apa namanya, nilai tertentu itu tidak bisa ke CV, tapi ke PT. Ngelihatnya ya memang PT itu lebih ini, lebih bisa dianggap lebih bagus gitu. Terus yang kedua apa namanya, berdasarkan kualifikasi usaha, kita mau kecil atau besar, kita mau ngerjakan proyek-proyek yang kecil atau besar. Membedakannya dari mana? Membedakannya dari modal yang disetor pada saat pendirian CV ataupun PT. Modal yang disetor berapa? Kalau modalnya itu di bawah 1M itu masuk kecil, di atas 1M masuknya besar. Ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di nanti ketika ikut tender, ada beberapa tender yang disyaratkan kecil, sehingga yang besar tidak bisa ikut. Demikian pula sebaliknya. Ini cara pemerintah untuk melindungi para apa namanya, proyektor, para pelaku proyek gitu ya. Yang ketiga, kepemilikan usahanya, ini dimiliki oleh siapa gitu ya. Pak, saya ini usahanya milik keluarga, bikin PT boleh enggak? Boleh, berarti isinya pendirinya apa namanya, pemegang sahamnya di sana mungkin jenengan, kakak, adik, sama orang tua. Gitu ya. Tapi intinya secara legal kepemilikan kalau lebih dari satu orang ya sudah bikin badan usaha, ya kan? Bisa CV, bisa PT, apalagi melibatkan orang lain. Makanya itu menjadi pertimbangan untuk pendirian badan usaha perorangan atau lembaga, gitu ya, badan usaha. Terus jenis usahanya, begitu ya. Jadi ini ketika nanti pendirian badan usaha jangan lupa, kira-kira saya mau usaha di bidang apa? Pastikan ditulis di dalam akte. Cek di KBLI tahun 2020. KBLI itu kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kalau nggak salah ya, nanti kita cek. Nah, Pak, kalau semua usaha dimasukkan di situ boleh nggak di akte? Boleh. Bayar repodo. Yang membedakan nanti SBU-nya, ada istilah sertifikat badan usaha. Nanti di slide berikutnya ada penjelasan, teman-teman. Kalau saya atau sama NIB-nya, karena tidak akan bisa bikin NIB di bidang usaha itu kalau bidang usaha itu tidak ada di aktenya. Jadi misalkan begini, kita sudah bikin akte nih, di sana tidak menyebutkan software development. Kita mau ngerjain project pengembangan software, nggak bisa. Mau bikin NIB nggak bisa, karena di akte tidak ada. Apalagi sekarang terintegrasi semua ya dengan OSS. Terus ada modal gitu ya, modalnya kita punya berapa nih, nanti connect ke kualifikasi usaha, mau kecil atau besar, kan gitu kan. Terus pajak. Teman-teman, tidak ada perbedaan antara pajak yayasan, PT, CV gitu ya. Tidak ada, semua perhitungannya sama. Semua regulasinya sama. Yang membedakan hanya ini UMKM atau bukan. Bukan UMKM itu kalau tidak salah ada beberapa parameter itu omsetnya sudah, bukan omset ya, aset sudah lebih dari 1 miliar. Aset berupa bangunan dan apa namanya, bangunan dan peralatan kayaknya ya. Saya agak lupa ini teman-teman. Begitu. Kalau ada pengalaman, ada pertanyaan, nanti jangan lupa komen saja ya teman-teman. Oke. Legalitas tenaga ahli. Legalitas tenaga ahli apa itu? Persyaratan karena apa? Karena persyaratan regulasi. Jangan salah loh, perbankan itu mensyaratkan dia harus sertifikat ISO 27000 untuk keamanan. Di pertambangan itu diwajibkan
sertifikasi K3. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja kalau tidak salah ya, kalau saya lupa ya, tapi K3. Biasanya persyaratan regulasi itu muncul di perusahaan-perusahaan yang risiko tinggi. Kalau untuk mengerjakan proyek gimana? Begitu. Untuk mengerjakan proyek sama. Ada beberapa pengerjaan proyek itu mensyaratkan atau memberikan regulasi terkait dengan kebutuhan sertifikasi tenaga ahli. Tentunya sesuai dengan pekerjaannya, kan begitu ya. Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, makanya di sana muncul di persyaratan di KAK, misalkan punya sertifikasi kompetensi profesi apa, lulusan apa, pengalaman kerjanya berapa lama. Biasanya poin ini saja sih yang paling utama, teman-teman. Gitu ya. Terus ada legalitas pendukung ya, tentunya KTP dan NPWP. Lalu nggak punya itu nggak bisa jadi tenaga ahli di perusahaan. Itu sudah apa namanya? Sudah menjadi kewajiban lah bagi penyedia untuk mempersiapkan semuanya. Gitu ya. Bahkan di beberapa dokumen teknis pengalaman kerja ini dia harus menunjukkan pengalaman kerjanya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Misalkan saya sebagai orang IT gitu ya. Saya biasanya posisinya sebagai sistem analis atau project leader. Nah, ketika perusahaan yang meng-hire saya mau ikut tender, terus saya mau dijadikan project leader, itu kan dicek pernah jadi project leader di mana, pekerjaan apa. Nah, dengan begitu pemberi kerja nanti yakin, oh ini berarti benar ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan data dan fakta. Loh, kok data kita input, tapi faktanya apa? Perlu ada surat keterangan dari pemberi proyek. Misalkan, saya pernah mengerjakan proyek di Kabupaten Semarang, di sana sebagai tim leader pengembangan sistem ABCD, gitu ya. Nah, makanya tenaga ahli itu beberapa case ya, beberapa proyek yang besar biasanya perlu ada surat keterangan sebagai tenaga ahli di proyek itu, ditandatangani oleh pemilik proyek atau dinasnya. Nggak punya itu boleh Pak? Boleh. Tidak semua apa namanya? Tidak semua tender itu mensyaratkan itu kok. Ya. Oke, teman-teman semua. Terus legalitas pendukung. Tadi legalitas badan usaha, legalitas tenaga ahli, terus yang terakhir ini legalitas pendukung. Apa? SBU perusahaan, sertifikat badan usaha. Tadi udah saya sampaikan ya, ada sertifikat badan usaha. Sebuah sertifikat yang telah dikeluarkan secara resmi oleh lembaga semacam Kadin atau dan juga LPJK atau asosiasi penyedia. Gitu ya. Ini menandakan kelayakan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Misalkan sertifikat badan usaha untuk catering, itu juga kelas-kelasan loh. Event organizer, jasa konstruksi, itu juga ada level-levelan loh jasa konstruksi itu. Ada sertifikat badan usaha dia untuk perencana, ada sertifikat badan usaha dia untuk pelaksana. Pelaksana pun juga pelaksana ada levelnya. Saya lupa pelaksana apa saja namanya, begitu ya. Tapi yang jelas saya pernah diskusi itu kalau perusahaan itu di SDU-nya bisa mengerjakan gedung lebih dari 2 lantai, gitu ya, atau lebih dari 3 lantai. Kenapa kalau lebih dari 3 lantai? Karena kalau lebih dari 3 lantai dia sudah harus berhitung lift, ya kan? Wajib. Gitu ya, teman-teman ya. Terus apa namanya? Kaitannya dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada audit, ada non audit. Terus laporan pajak tahun terakhir, termasuk di dalamnya 3 bulan terakhir. Kenapa pemilik proyek mensyaratkan ini? Bukan hanya 1-2 pemilik proyek, ini sudah menjadi umum ya teman-teman ya, se-Indonesia Raya. Se-Indonesia mensyaratkan ini. Laporan pajak tahun terakhir itu menunjukkan bahwa
perusahaan ini taat pajak. Pak, kalau belum melaporkan gimana? Nggak bisa ikut. Itu di dokumen administratif. Pak, kenapa ada 3 bulan terakhir? Karena di pajak itu ada yang namanya PPh 21, ada yang namanya PPN, ada yang namanya PPh 23, begitu ya. Kalau PPN itu juga harus dilaporkan dan itu harus ditulis. 3 bulan terakhir itu seperti apa? Tujuannya apa? Ya biar ketahuan bahwa ini memang perusahaannya valid, memperhatikan pajak. Gitu ya. Makanya kita punya dokumen kualifikasi itu diupdate terus setiap bulan ketika kayak sekarang nih Oktober, gitu, kita sudah melaporkan pajaknya kita bulan Oktober, berarti kan untuk November kan? Untuk November. Berarti kan untuk September kemarin kan, yang kita update dokumen kualifikasi yang sebelumnya mungkin pajaknya hanya sampai Agustus. Nanti kalau kalian pengen tahu buat yang ambil mata kuliah, saya tunjukkan dokumen kualifikasinya Sinergi. Oke. Yang keempat, NIB sesuaikan dengan KBLI, ya kan? Ini mengunci teman-teman, begitu ya. Kadang kalau di software development tidak ada NIB di sini nggak bisa. Atau kalau dulu itu SIUP, beberapa sekarang masih memunculkan ada SIUP sih, tapi sebetulnya sekarang sudah enggak, gitu ya. Karena sudah menginduk ke apa namanya NIB di OSS. Ini OSS, begitu ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Silakan aja diakses, nanti teman-teman bisa melihat pertanian ini apa saja, begitu ya, pertambangan apa saja, nanti ada di dalamnya, gitu ya. Kalau emang dibutuhkan, butuh penjelasan ini, komen saja deh, gitu ya, nggak saya buka sekarang biar lebih cepat juga video pembelajarannya ya. Tapi teman-teman bisa buka di oss.go.id, nanti lihat di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI. Ini adalah LPSE, begitu ya. Contoh kita apa namanya ya, untuk masuk ke dalam aplikasi tender, e-procurement namanya, di semua pemerintah itu sudah ada ini. Bahkan kita tidak bisa ngedit ini, kita juga ada namanya aplikasi Sikap, aplikasi untuk ngupdate profil kita nanti terintegrasi dengan ini. Sikap itu kalau tidak salah ya, itu langsung dimiliki oleh Kemenkumham. Itu, jadi ya begitulah teman-teman semua. Terintegrasi maksudnya di sini nggak bisa ngedit ya, tapi ngeditnya dari Sikap. Nah, nanti tinggal menarik data. Ini salah satu contoh dokumen. Ini apa nih? Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor, begitu ya. Ini berarti pengadaan barang kan? Ini coba lihat. Pengumuman pasca kualifikasi, ya kan? Tadi kan ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Nah, tahap tender. Ini udah diumumkan nih berarti nih, kan gitu kan? Saya capture tadi pagi. Satuan kerjanya ini kategorinya pengadaan barang, gitu kan? Di atas 200 pasti karena ini tender, gitu kan? Ini pagunya segini, jenis kontraknya lamsam, lokasi pekerjaan di mana, kualifikasi usaha. Lah ini loh, perusahaan kecil. Jadi proyek di bawah 1 miliar itu masih kecil. Yang besar boleh ikut nggak? Enggak. Nah, persyaratan kualifikasi. Makanya tadi kan ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi kan. Nah, ini dokumen kualifikasi atau legalitasnya apa jenis? SIUP, klasifikasi eceran, begitu ya. Peralatan perlengkapan rumah tangga. KBLI-nya kodenya itu. Teman-teman semua, ini simple, cuman tertulis seperti ini. Tapi kalau kita tidak punya kode KBLI ini, panitia boleh menggugurkan kita loh. Kok ngerti, Pak? Karena memang pernah. Pernah jadi korban, begitu ya, digugurkan. Gitu ya. Kadang juga kalau kita kenal dekat sih, ya bisa aja komunikasi, Pak nanti KBLI-nya apa, begitu. Aduh, langsung siap-siap bikin ini B dengan KBLI begitu. Gitu ya. Dulu ada SIUP, sebetulnya sekarang sudah nggak ada SIUP.
Nggak tahu nih, tapi aplikasi tendernya belum di ini ya. Kayak PT Sinergi itu siupnya berakhir 2020 kemarin, kayaknya sekarang kemarin mau perpanjangan siup nggak boleh, nggak bisa. Saya nggak tahu berapa proses tender masih ada siup. Sekarang sudah ganti NIB sebetulnya kan gitu kan, makanya sama toh 46491 46491 begitu ya. Ada beberapa ya yang masih melakukan siup mungkin ya di kabupaten kota. Memiliki TDP dan NIP. TDP itu tanda daftar perusahaan. Biasanya ini yang mengeluarkan Dinas Perdagangan. Gitu ya. Memiliki NPWP, telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir. Tadi saya udah bilang, laporan pajak tahun terakhir. Ini jelas nih. Laporan pajak terakhir SPT tahunan 2020. Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor alamat yang jelas. Ini standar lah ya. Secara hukum akta pendirian perusahaan, termasuk perubahannya surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa diberikan kuasa, ini ada KTP, syarat pernyataan, sanggupan bapak-bapak ini masuk di fakta integritas. Jadi kalau nggak memenuhi legalitas ini ya sudah, tidak usah ikut tender, paham ya? Karena pasti digugur. Oke, ini persyaratan kualifikasi teknis. Ini ya, yang lain-lain nih. Bentar, yang data sudah. Dalam hal melakukan konsorsium untuk kerjasama, ini harus mempunyai perjanjian konsorsium. Biasanya untuk proyek-proyek yang besar-besar itu, tapi ini kan standar di LPSE ya, ada informasi begini. Masuk nilainya 100 juta, 200 juta bikin konsorsium. Malu-maluin katanya. Terus, status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Ini mungkin LPSE kayaknya terintegrasi dengan kantor pajak mungkin ya, sistem pajak. Terus saya kurang paham juga ya. Untuk peserta mengenai kerjasama kemitraan, bla 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 begitu ya. Oke. Terus persyaratan kualifikasi teknis. Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jadi kalau tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang sama 1 tahun terakhir, kita nggak bisa gitu. Maksudnya pemilik proyek itu bisa menggugurkan kita, teman-teman. Buktinya apa? Di dokumen kualifikasi atau dokumen administrasi. Di sana kan ada daftar pengalaman. Gitu ya. Terus di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Nah, subkontrak itu apa? Jadi gini teman-teman. Misalkan nih saya punya proyek nilainya 1 miliar. Saya subkontrakkan ke CV-nya teman-teman supaya CV-nya teman-teman punya pengalaman kan gitu kan? Dengan begitu akhirnya apa? Kita bisa sama-sama berkembang lah gitu. Saya bikin kontrak kayak semacam SPK gitu ya ke perusahaannya teman-teman. Bisa juga begitu. Untuk pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dikecualikan dari pengalaman penyediaan pada divisi dan kelompok untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Jadi kalau perusahaannya berdiri di bawah 3 tahun, boleh nggak punya pengalaman. Tapi nilainya bisa jadi kalah dengan yang sudah pengalaman. Kan logikanya gini teman-teman. Sama kayak kita misalkan, kita mau naik pesawat nih, gitu. Kita menseleksi, gitu. Keluarga besar kita naik satu pesawat, kita sewa, kita seleksi, gitu ya, dari calon-calon pilot, ya kan? Terus kamu tanya, kamu pengalaman nggak sebelumnya? Belum pernah Pak, saya sebelumnya sopir angkot di kota Semarang Pak. Loh saya kira mau jadi pilot, kan nggak bisa, gitu ya. Tetap lebih diutamakan yang sudah punya pengalaman. Oh, saya udah pernah ikut pelatihan untuk jadi pilot, Pak. Pernah nerbangin nggak 3 tahun terakhir? Gitu bahasanya gitu. Pernah nerbangin pesawat nggak? Ya, dulu pernah, Pak, tapi 5 tahun terakhir. Sekarang kan teknologinya bisa berubah. Logika simpelnya begitu sih, teman-teman.
gitu ya. Ini salah satu contoh pengumuman ketika kita menang, begitu ya. Ini pekerjaan kita di apa namanya di Kabupaten Semarang, begitu ya. Kontraknya ada sini saya tutup akunnya kita. Ini saya capture dari akunnya PT Sinergi Multicipta. Ada pengumumannya seperti ini. Itu tugas sebelumnya teman-teman. Kan sudah ada tugas sebelumnya, ada lembaga diminta untuk menganalisa kebutuhan proyek IT ya. Nah, terus sekarang saya minta teman-teman siapkan begitu ya, membuat kelompok maksimal. Ini ada berapa mahasiswa ya? Saya lupa jumlahnya begitu ya. Maksimal 4 orang deh gitu ya, maksimal 4 orang. Terus nanti kalian apa namanya ya? Kalian kompilasi ide-ide kalian kemarin yang dikerjakan secara personal, terus tentukan mana yang terbaik, buatlah analisa untuk kebutuhan itu lebih detail lagi. Ya, sekali lagi, dari analisa kebutuhan proyek tugas sebelumnya, ya kan? Tentukan kelompoknya maksimal 4 orang, terus dalam kelompok itu menentukan, ya, kira-kira analisa kebutuhan proyek mana yang paling bagus, yang nantinya teman-teman akan belajar bikin proposal di akhir pertemuan nanti. Tapi kan dimulai dari analisa kebutuhan proyek. Biar teman-teman sudah paham dulu namanya ruang lingkup pekerjaan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman begitu ya. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa ikuti saja di channel YouTube Cak Mustafa begitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang organisasi dalam manajemen proyek IT begitu ya. Setelah itu lebih detail lagi bahas yang tadi ya. Tugas sebelumnya terkait dengan analisa kebutuhan proyek TIK tapi sudah dalam bentuk kelompok gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.